Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu ekoenzim, kemudian bagaimana cara membuat ekoenzim. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menggunakan ekoenzim. Yang pertama, kita saring dulu ekoenzim menggunakan kain ataupun menggunakan saringan. Setelah disaring, akan dihasilkan produk berupa padatan dan produk berupa cairan ekoenzim. Produk berupa padatan dapat kita gunakan kembali untuk membuat ekoenzim yang selanjutnya dengan menambahkan padatan tersebut dengan bahan-bahan yang baru. Kemudian kita juga dapat menggunakan padatan tersebut untuk menjadi pupuk. Caranya adalah dengan dikeringkan. Kemudian dapat juga kita giling, kemudian kita tuangkan ke dalam toilet untuk membersihkan kotoran. Sedangkan untuk produk cairan ekoenzim dapat kita manfaatkan untuk beberapa hal. Yang pertama, kita bisa gunakan untuk mandi atau untuk memperbaiki atau mengobati kondisi kulit. Caranya adalah ekoenzim tidak perlu dicairkan, kemudian ditambahkan sebanyak 50-100 cc ke dalam air mandi. Untuk mencuci dan melembutkan baju, kita gunakan ekoenzim yang tidak diencerkan. Untuk banyaknya, kita gunakan 20-50 cc. Nah, ekoenzimnya digunakan untuk merendam, kemudian dicuci untuk membersihkan. Untuk menghindari sumbatan dan menjernihkan pembuangan di toilet, itu kita gunakan ekoenzim yang juga tidak diencerkan. Banyaknya itu 250 cc. Itu cukup dituangkan dan juga nantinya dibersihkan seperti itu. Untuk purify air di dalam toilet, itu kita gunakan ekoenzim yang juga tidak diencerkan. Itu biasanya digunakan 2-3 kali dalam 1 minggu. Untuk membersihkan noda dan jamur yang ada di sofa kulit, itu kita juga menggunakan ekoenzim yang tidak diencerkan. Itu sebanyak 20-50 cc disemprotkan dan dibersihkan setiap 2 minggu sekali. Untuk membersihkan dan menghilangkan bau pada karpet, selimut, sepatu, itu kita menggunakan ekoenzim yang diencerkan dengan tingkat pengenceran 1:10-50. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jika kita ingin mengencerkan menjadi 10 mili ekoenzim, itu kita gunakan 1 mili ekoenzim yang belum dicairkan, kemudian kita tambahkan air sebanyak berapa volume sampai volumenya menjadi 10 mili. Nah, supaya jadi 10 mili kan ditambahkan 9 mili seperti itu. Nah, kemudian untuk penggunaannya itu 1/10.000 liter air. Jadi nanti menyesuaikan Anda semuanya itu menggunakan berapa liter air untuk mencuci. Jadi nanti per 10.000 liternya itu menggunakan 1 liter ekoenzim. Jadi nanti tinggal dihitung saja. Kemudian penggunaannya untuk menghilangkan bau itu bisa 1-2 kali per bulan. Untuk membersihkan dapur atau permukaan yang berminyak, itu kita juga menggunakan tingkat pengenceran yang sama, yaitu 1:10-50. Untuk
Penggunaannya itu kita rendam, kemudian kita diamkan, kemudian kita gosok bagian yang berminyak tersebut. Nah, jika digunakan untuk menjadi anti fungi atau anti jamur, itu menggunakan pengenceran yang sama seperti tadi, kemudian direndam, didiamkan, digosok. Untuk membersihkan kandang hewan, itu kita menggunakan tingkat pengenceran yang sama 1:10-50. Untuk caranya, kita semprot dan bersihkan seperlunya. Kemudian, jika ingin membersihkan wastafel, itu menggunakan tingkat pengenceran 1:200-500. Nah, untuk penggunaannya itu direndam, kemudian didiamkan, kemudian digosok. Untuk membersihkan kulkas dan juga lemari, itu menggunakan tingkat pengenceran 1:200-500. Penggunaannya itu dengan cara di-spray seperlunya. Untuk memandikan hewan peliharaan itu menggunakan tingkat pengenceran 1:200-500. Itu tentu saja cairannya itu secukupnya dan digunakan saat memandikan, seperti itu. Untuk membersihkan dan menghilangkan bau pada baju itu digunakan ekoenzim dengan tingkat pengenceran 1:500-1000. Caranya bagaimana? Caranya adalah di-spray seperlunya. Untuk kebutuhan pembibitan dan penanaman atau sebagai pupuk, digunakan tingkat pengenceran ekoenzim 1:1000 dengan penggunaannya di-spray seperlunya. Jika digunakan untuk insektisida, itu menggunakan pengenceran 1:1000. Sedangkan untuk pestisida itu 1:100. Kemudian untuk hormon pertumbuhan tanaman itu diencerkan 500 kali. Jika setiap rumah tangga menggunakan sampah organiknya untuk membuat ekoenzim yang ramah lingkungan, maka polusi tanah akibat limbah dapur akan dapat kita kurangi. Dan kita juga mengurangi pemanasan global. Jadi, artinya kita sudah mengurangi efek dari perubahan iklim. Silakan like dan komen jika video ini bermanfaat.